Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Maulana, NIM 102. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang isu-isu pokok etika manusia dengan kebutuhannya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Sebagai manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, sikap untuk memenuhi kebutuhannya menjadi hal yang wajib dan penting untuk dipenuhi. Dalam menjalankan kehidupan, setiap kegiatan yang dijalankan harus berpedoman dengan norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, etika menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada subbahasan ini akan membahas tentang manusia dengan kebutuhannya dalam berbisnis berdasarkan etika dalam berbisnis. Sebagai seorang yang profesional dalam berbisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat isu-isu pokok etika berbisnis yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, ada isu general etika bisnis. Pada bagian ini, etika bisnis terjadi tumpang tindih dengan falsafah bisnis, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan maksud-maksud dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, isu dalam hal ini adalah 1. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu istilah di mana letak hak dan kewajiban yang bersifat etika antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Yang kedua, profesional etis mencakup banyak masalah dan fenomena praktik etika bisnis yang timbul di area fungsi-fungsi yang spesifik atau dalam relasi dalam profesi bisnis yang dikenal. Yang ketiga, ethics of human resource management mencakup isu-isu yang muncul di sekitar relasi antara employer seperti hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing. Isu yang kedua adalah isu teoritis etika bisnis. Pada isu teoritis dibahas mengenai isu yang muncul tentang konflik kepentingan antar pihak. Etika bisnis dapat diamati atau diuji dari ragam perspektif, termasuk perspektif karyawan, perusahaan komersial, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sebagai contoh, suatu keluaran hasil tertentu mungkin sangat menguntungkan karyawan, tetapi berdampak buruk bagi perusahaan atau bagi masyarakat, atau malah sebaliknya. Sekian itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.